Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Aswaja pasal ke-10. Ini tentang tanda-tanda kiamat. Ahli ibadah yang bodoh, penghafal Al-Quran yang fasik. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Sangat banyak ya, diantaranya hilangnya tolong menolong dalam agama, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada manusia masa di mana orang yang sabar terhadap ajaran agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Kemudian akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang bodoh dan banyak penghafal Al-Quran yang fasik. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang saling membanggakan masjid masing-masing. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah terputusnya silaturahim. Orang terpercaya dianggap berkhianat. Orang khianat justru dipercaya. Penjelasan tentang ini telah ada dalam riwayat Tabrani dari Anas bin Malik. Tanda kiamat yang lain adalah ukuran bulan sabit mengembang. Bulan sabit terlihat kembali pada malam berikutnya, sehingga orang akan mengatakan telah terjadi 2 malam untuk satu bentuk bulan sabit yang sama. Tanda kiamat yang lain adalah sebagaimana terdapat dalam hadis, yaitu orang-orang soleh dari generasi awal akan meninggal, dan yang tersisa hanya orang-orang berperangai buruk, mirip tersisanya buah kurma yang disortir. Kiamat tidak akan terjadi sampai sifat zuhud hanya menjadi riwayat dan wirai hanya sebagai kepura-puraan. Munculnya anak yang suka marah-marah, hujan turun di musim panas, dan banyak sekali orang yang berperangai buruk. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai semua kabilah dipimpin orang yang munafik, dan pemimpin kaum adalah yang paling hina di antara mereka, dan yang memimpin kabilah adalah orang-orang fasik. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah ketika sudah banyak mihrab yang dihias dan banyak hati yang rusak. Juga tanda kiamat yang lain adalah ketika terjadi transaksi dagang di mana-mana, sehingga para istri membantu suaminya dalam berdagang, dan banyak persaksian palsu, amanat dijadikan harta rampasan, dan zakat dijadikan hutang. Begitu juga ketika seorang laki-laki sudah tunduk pada istrinya dan berani pada ibunya, merendahkan temannya dan mengusir ayahnya, dan banyak terjadi kegaduhan di dalam masjid. Begitu juga tanda-tanda kiamat adalah munculnya biduan dari kalangan budak, menyebarnya alat-alat musik, minuman keras, dan generasi akhir umat ini telah melaknati generasi awal. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah hari kiamat tidak akan datang sampai kalian menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang sebelumnya tidak pernah kalian perbincangkan. Namun peristiwa tersebut semakin mengusik kalian sehingga membuat kalian bertanya, apakah Nabi pernah menjelaskan permasalahan berikut? Apakah Nabi pernah menjelaskan permasalahan tersebut? Bahkan kalian juga akan melihat gunung-gunung bergeser dari tempatnya apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Dunia tidak akan sirna sampai ada seorang yang lewat di atas makam sambil berkata, andai saja aku bisa menggantikan tempat orang yang ada di makam ini.
Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terdapat seseorang perempuan yang mesum di siang hari, yakni berzina di jalanan tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai hati manusia saling mengingkari, mempertanyakan perbedaan pendapat, informasi simpang siur, dan berbeda agama antara ayah, ibu, dan teman. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika didirikan menara-menara di masjid, namun Allah tidak pernah disembah di dalamnya. Keinginan manusia hanya urusan perut. Kemuliaan terdapat pada harta benda. Kiblatnya adalah perempuan-perempuan dan agamanya adalah uang. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah ketika malam dan siang terus berganti, sementara Al-Quran yang berada dalam hati kaum muslimin hanya diperlakukan seperti baju. Segala sesuatu diwarnai dengan ketamakan, dan jika mereka melakukan sesuatu yang dilarang Allah, dia berkata, semoga Allah mengampuniku atas dosa yang aku perbuat. Juga tanda-tanda kiamat adalah ketika Islam dipelajari hanya sebatas aksesoris seperti hiasan baju, hingga seseorang tidak lagi mengetahui apa itu puasa, sholat, haji, sedekah, dan yang tersisa hanyalah orang-orang lanjut usia yang berkata, kami pernah menjumpai ayah-ayah kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga kami pun ikut mengucapkannya. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Kalimat tahlil tidak pernah diucapkan. Kiamat tidak akan terjadi kecuali apabila la ilaha illallah tidak pernah diucapkan di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak perbuatan keji dan sifat kikir. Orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat justru akan dipercaya. Banyak wuul yang akan meninggal dunia dan banyak muncul tuhud. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan wuul dan tuhud ya Rasul? Rasulullah menjawab, wuul adalah orang-orang yang mulia dan terhormat, dan tuhud adalah orang-orang yang hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apa ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sebuah tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawa mereka. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Di antara tanda kiamat adalah ketika sudah banyak perkataan dan sedikit perbuatan, persahabatan hanya di bibir saja, dan hatinya saling berselisih, banyak memutuskan tali persaudaraan. Orang telah banyak memamerkan ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Maka pada saat seperti itu adalah melaknat mereka dan membutakan mata mereka. Maka pada saat itu Allah melaknat mereka dan membutakan matanya. 10 tanda kiamat. Berkata Al-Baihaqi dan ulama lainnya bahwa tanda-tanda tersebut di atas adalah tanda-tanda kecil akan munculnya kiamat. Sedangkan tanda-tanda besar adalah sebagai berikut. Kami akan menutup hadis-hadis di atas dengan riwayat dari Muslim dan dalam kitab Sahih dari Hudzaifah ibnu Usaid
Al-Ghifari radhiyallahu an. Berikut ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ketika kami sedang berdiskusi. Beliau bersabda, "Apa yang kalian diskusikan?" Mereka menjawab, "Kami sedang mendiskusikan kiamat." Lalu beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya." Tandanya 10 tanda tersebut adalah keluarnya kabut besar, kemudian Dajjal, kemudian Dabbah, kemudian matahari terbit dari arah barat, munculnya Isa bin Maryam, terjadi 3 gerhana, dan gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, serta munculnya api Yaman yang mengirim manusia ke padang mahsyar. Mengenai masalah Tuhon, ada Allamah Al-Ghazin telah menjelaskan dalam tafsirnya riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhon itu?" Rasul menjawab, "Pada hari ketika langit membawa kabut nyata." Quran surat Tuhon. Kabut tersebut akan memenuhi bumi dari barat sampai timur selama 40 hari 40 malam. Orang yang beriman akan menderita semacam asma, sedangkan orang yang kafir seperti mabuk. Kabut tersebut akan keluar dari lubang hidung, telinga, dan dubur mereka. Sedangkan Dajjal, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Hisham bin Urwah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Rentang waktu antara penciptaan Adam dan hari kiamat, tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal." Makna Dajjal adalah tukang fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal bahwa dia juling matanya sebelah kanan, mirip seperti buah anggur yang menonjol dari dempelnya. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang si juling yang pembohong. Ingatlah, sesungguhnya ia adalah juling dan dahinya tertulis lafaz kafir." Al-Baghawi meriwayatkan dari Asma binti Yazid bahwa fitnah Dajjal yang paling besar adalah ketika ia mendatangi seseorang Badui lantas berkata, "Bagaimana jika aku hidupkan untamu yang mati?" Badui menjawab, "Boleh." Lalu ada setan yang menyamar menjadi unta yang gemuk dan besar kantong susunya. Dajjal juga mendatangi orang yang keluarganya telah meninggal dunia, lalu berkata, "Bagaimana kalau keluargamu aku hidupkan kembali, dan tidakkah aku ini Tuhanmu?" Orang tersebut menjawabnya, "Boleh." Lalu datanglah setan menyerupai saudaranya yang meninggal dunia. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang Rasulullah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal sebagaimana yang aku tanyakan." Sabda Rasul, "Ia tidak akan menimpa madarat padamu." Aku bertanya, sungguh banyak orang mengatakan bahwa Dajjal akan membawa segunung roti dan air. Lalu beliau bersabda, "Itu lebih mudah bagi Allah dari yang ia lakukan." At-Tirmidzi meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. Rasulullah SAW telah memberitahu kami tentang Dajjal. Ia muncul dari kawasan timur bernama Khurasan, diikuti oleh kaum yang dahinya lebar. Sahabat Anas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 penduduk Isfahan yang memakai
busana motif bergaris-garis. Imam Nawawi menukil pendapat Qadhi Iyad bahwa hadis-hadis di atas menjelaskan tentang Dajjal adalah argumentasi bagi mazhab yang benar tentang keberadaan Dajjal. Ia adalah makhluk yang dengannya Allah menguji para hambanya. Allah memberi kekuatan padanya untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Ia mampu mendatangkan kemewahan dunia. Ia mampu menyuruh langit untuk turun hujan dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman. Dan semua itu sebenarnya adalah takdir Allah. Kemudian setelah itu Allah melemahkannya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhnya kecuali Isa bin Maryam. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Demikian inilah mazhabnya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ahli hadis, dan mazhabnya para ulama ahli fikih. Berbeda dengan kelompok Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah. Kemudian hewan dabbah. Adapun hewan dabbah, maka telah meriwayatkan Al-Khazin dari Sa'labah dari Huzaifah bin Al-Yaman sebagai berikut. Rasulullah telah menyebutkan masalah keluarnya dabbah di akhir zaman nanti. Aku bertanya, dari manakah keluarnya? Rasulullah SAW menjawab, dari masjid yang paling besar. Lantas ketika Isa sedang tawaf di Ka'bah bersama kaum muslimin, terjadilah gempa dan bukit Safa tergeser dari tempat sa'i. Dari bukit itu kemudian keluar hewan dengan kepala mengikat dan berbulu halus. Binatang itu tidak bisa dikejar oleh siapapun, saking cepatnya dia akan meracuni semua orang, baik yang mukmin maupun yang kafir. Orang mukmin yang mati terkena racun tersebut akan tertulis di wajahnya lafaz mukmin, sementara yang kafir akan tertulis lafaz kafir. Matahari terbit dari barat. Adapun mengenai matahari terbit dari barat, terdapat riwayat Imam Bukhari dan Abu Dzar Al-Ghifari sebagai berikut. Ketika matahari terbenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tahukah kamu kemana matahari pergi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya matahari pergi untuk bersujud dari bawah arsy guna meminta izin kepada Allah untuk kembali terbit, maka Allah mengizinkannya. Sampai akhirnya matahari pergi untuk bersujud dan tidak diterima sujudnya dan ditolak izinnya untuk terbit kembali. Lalu Allah berfirman, kembalilah di tempat di mana kamu datang. Akhirnya matahari pun terbit dari barat, dan itulah yang dimaksud dalam surat Yasin ayat 38. Dalam Fathul Bari dijelaskan, yang dimaksud dengan sujud adalah sujudnya malaikat yang mewakili matahari, atau mungkin juga sujudnya dengan isyarat. An-Nawawi berkata, sujudnya matahari adalah kondisi khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benda-benda langit. Kemudian turunnya Nabi Isa. Adapun turunnya Nabi Isa bin Maryam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Nuwas bin Sa'man radhiyallahu an. Ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal Dajjal. Sesekali beliau menyebut sebagai sesuatu yang hina, namun juga harus diwaspadai, dan kami mengira makhluk tersebut berada di antara kumpulan orang di kebun kurma. Dan ketika kami pergi ke kebun kurma, kami bisa melihatnya.
Rasulullah ketika itu bertanya, ada apa dengan kalian? Kami menjawab, ya Rasul, pada suatu pagi engkau menyebut perihal Dajjal. Sesekali engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang hina, namun terkadang yang harus diwaspadai. Rasul menjawab, aku tidak terlalu mengkhawatirkan munculnya Dajjal ketika aku masih berada di tengah-tengah kalian, karena aku yang akan menjadi juru debat kalian. Tetapi ketika ia muncul sedang aku tidak berada lagi di tengah-tengah kalian, maka setiap orang harus menyelamatkan dirinya masing-masing, dan setiap orang mukmin bisa menjadikan Allah sebagai tamengnya. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda berambut keriting dan matanya menonjol seperti buah anggur yang keluar dari dempulnya seperti Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa yang menjumpainya, bacalah surat Al-Kahfi. Dajjal akan muncul dari daerah antara Syam dan Irak. Dia akan membuat kerusakan dari semua arah kanan dan kirinya. Teguhlah wahai hamba Allah. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi? Rasul menjawab, selama 40 hari. Di mana sehari sama dengan setahun, sehari sama dengan sebulan, sehari sama dengan seminggu, dan berikutnya sampai dengan hari-hari biasa. Kami kembali bertanya, ya Rasul, apakah sehari yang bagi setahun itu kita cukup sholat 1 hari saja? Rasul menjawab, tidak, hendaklah kalian mengira-ngira sendiri. Kami bertanya lagi, ya Rasul, bagaimana gambaran kecepatannya? Rasulullah menjawab, seperti air hujan yang diikuti tiupan angin. Dia akan mendatangi setiap orang dan mengajaknya untuk mengikutinya, lalu dia akan menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan semua itu terwujud, dan hewan-hewan ternak menjadi gemuk. Dajjal juga mendatangi orang-orang yang akhirnya tidak mau mengikutinya. Akhirnya mereka mengalami paceklik dan jatuh miskin. Kemudian Dajjal berjalan melewati reruntuhan bangunan sambil berkata, keluarkan harta simpananmu. Maka keluarlah banyak kekayaan yang semuanya mengikuti Dajjal seperti segerombolan lebah. Lalu Dajjal akan memanggil seorang pemuda untuk dia penggal menjadi 2 bagian, lalu dia hidupkan kembali. Setelah demikian datanglah Isa Al-Masih alaihissalam dari arah menara putih Damaskus. Ia memakai baju rangkap 2 yang berbau wangi za'faron. Ia meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Jika ia merunduk atau mengangkat kepala, maka meneteslah keringat yang bagai mutiara. Ia akan membunuh setiap orang kafir. Ia terus berjalan mencari Dajjal dan sampai akhirnya ia menemukannya di pintu Gunung Lut, dan dibunuhlah Dajjal di tempat tersebut. Setelah itu Isa menghampiri suatu kaum yang dilindungi dari fitnah Dajjal. Isa mengusap wajah mereka dan memberitahukan tentang derajat mereka di surga. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Isa, sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Maka ajaklah para sahabat pun naik ke Bukit Tur Sina. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah demikian muncullah Ya'juj Ma'juj dari dataran tinggi. Ketika rombongan melewati lautan, maka mereka minum semua air laut. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya terkepung, dan saat itu 1 kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Lalu Isa dan para pengikutnya berdoa agar Allah mengirim ulat ke tubuh Ya'juj Ma'juj agar mereka mati.
Lalu Isa dan para sahabatnya turun dari Bukit Tursina dan tidak menemukan sebidang tanah pun kecuali penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Isa berdoa. Lalu Allah mengirimkan burung unta untuk mengangkat bangkai-bangkai tersebut untuk dilempar ke tempat yang Allah kehendaki. Lalu turunlah hujan lebat untuk mencuci seluruh permukaan bumi. Allah kemudian berfirman, wahai bumi, tumbuhkan buah-buahan dan kembalikan berkahmu. Maka tumbuhlah buah delima yang besar-besar, susu unta yang melimpah, sampai susu seekor unta bisa mencukupi segerombolan manusia. Susu seekor sapi bisa mencukupi satu kabilah, dan susu seekor kambing bisa mencukupi satu kampung. Seluruh orang Islam akan meninggal. Ketika umat manusia dalam kondisi sangat makmur demikian, tiba-tiba Allah mengirim aroma wangi dari bawah ketiak mereka, dan setiap orang mukmin akan meninggal dunia ketika mencium bau tersebut. Setelah itu, yang tersisa tinggallah orang-orang buruk yang suka mencabuli perempuan di tempat umum seperti keledai, dan kepada mereka inilah kiamat akan digelar. Api keluar dari Yaman. Adapun tanda kiamat berupa api yang keluar dari Yaman, menurut pendapat para ulama, bahwa manusia akan digiring secara massal sebanyak 4 kali. 2 diantaranya di dunia, yaitu ketika Rasulullah SAW mengusir orang Yahudi dari Madinah ke Syam, dan ketika api menggiring manusia dan sampai makhluk hidup ke sebuah tempat menjelang datangnya kiamat. Peristiwa ini terjadi menjelang ditiupnya sangkakala yang pertama, dan yang hidup waktu itu tinggallah orang-orang kafir. Adapun akhirat, manusia akan digiring ke padang mahsyar dan selanjutnya digiring ke surga atau neraka.